Halo guys, selamat datang di channel Lights Out, channel yang akan membahas seputar Formula One dan balapan feeder series lainnya. Kali ini kita akan membahas soal poin-poin menarik dari balapan di Jeddah minggu kemarin. Gak usah lama-lama lagi, kita mulai videonya. Fernando Alonso merupakan pembalap veteran asal Spanyol yang namanya mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar lama F1 ya. Alonso sendiri terkenal sebagai pembalap yang mampu mengekstrak performa maksimal dari sebuah mobil. Sama seperti halnya pada balapan pertama pada musim ini, Alonso berhasil menempati posisi ketiga pada balapan di Jeddah kemarin. Pada start balapan, Alonso berhasil mendahului Sergio Perez dan sempat menempati posisi pertama. Namun mobil Red Bull yang dikendarai oleh Sergio Perez mungkin udah gak bisa disebut mobil lagi ya guys, udah kayak roket tuh. Dengan mudah membalap Fernando Alonso. Fernando yang tahu kalau Red Bull bukan tandingan mereka, membiarkan Sergio mengambil posisi pertama. Dan tidak lama setelah start, Fernando dikenai penalti selama 5 detik karena Fernando menempati posisi grid yang salah saat start. Fernando menempatkan mobilnya terlalu ke kiri, sama halnya seperti Esteban Ocon pada balapan sebelumnya. Saat Fernando ingin melakukan pit stop, ia harus berhenti selama 5 detik dan selama 5 detik ini, kru dari pit tidak boleh menyentuh mobil sama sekali. Namun, ada kontroversi di mana pemegang dongkrak bagian belakang sudah menyentuh bumper mobil. Hal ini yang akan menjadi perdebatan nantinya di akhir balapan. Selama balapan, Alonso mengontrol posisi ketiga dengan baik di depan Mercedes George Russell. Pada akhir balapan, mekanik dari George Russell memberikan info bahwa ada kemungkinan bahwa Fernando akan mendapatkan penalti selama 10 detik karena kesalahan saat melakukan penalti di pit stop. Di akhir balapan, FIA kemudian memberikan penalti selama 10 detik kepada Fernando Alonso yang membuat Fernando kemudian turun dari podium dan menempatkan George Russell di posisi ketiga. Namun, tidak lama setelah itu, Fernando kembali diberikan posisi podiumnya dan penaltinya kemudian dihapus. Menurut saya, FIA di sini harusnya sudah bisa memberikan penalti saat balapan sedang berlangsung, karena apabila memang penaltinya diberikan ketika balapan sudah selesai, maka akan merusak excitement dari balapannya ya guys. Yang harusnya kita sudah tahu kalau Fernando misalnya kena penalti, ternyata taunya pas balapannya sudah selesai. Namun terlepas dari semua kontroversi penaltinya, Fernando berhasil menempati di posisi ketiga lagi. Performa dominan dari Red Bull tidak berhenti di balapan pertama ya guys. Sesampainya di Jeddah, performa Red Bull pasti akan dominan dari tim-tim lainnya. Dapat dilihat dari Free Practice 1, Free Practice 2, dan Free Practice 3 yang semuanya diduduki oleh Red Bull dan Alonso. Namun pada qualifying, Verstappen yang mendapatkan masalah pada gardanya atau drive shaft akhirnya harus menempati posisi ke-15. Sergio Perez yang merupakan rekan setim Max Verstappen akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pole pertamanya di musim ini. Verstappen yang harus mulai dari posisi 15 perlahan mulai membalap satu persatu sampai pada akhirnya ia menempati ke posisi kedua di belakang rekan setimnya Sergio Perez. Verstappen yang di posisi kedua sempat berpikir untuk mengejar Sergio Perez yang berada di depannya dengan jarak 5 detik. Namun Verstappen mengurungkan niat tersebut karena ia merasakan getaran aneh pada garda mobilnya. Verstappen yang mengurungkan niatnya tersebut akhirnya menunggu sampai lap terakhir dan merebut fastest lap dari Sergio Perez. Akhirnya balapan diakhiri dengan Sergio Perez di posisi pertama dan Verstappen di posisi kedua. Hasil yang sangat-sangat sempurna untuk tim Red Bull. Saking sempurnanya sampai komentatornya aja bilang cuy, ini Red Bull pakai bensin roket atau gimana, saking ngebutnya loh. Waduh, nggak tahu lagi deh. McLaren bisa dibilang sebagai papan iklan oranye karena performanya yang sangat-sangat buruk. Setelah performa buruk di Bahrain kemarin, McLaren lagi-lagi mengalami kesialan di Jeddah. Oscar Piastri yang berhasil menempati di posisi ke-9 pada qualifying kemarin, harapan untuk mendapatkan poin pun kandas pada tikungan pertama. Piastri yang berusaha untuk menghindari mobil-mobil di depannya berada di waktu yang salah dan di posisi yang salah sampai akhirnya harus bersenggolan dengan salah satu mobil dari Alpine. Karena mendapatkan damage pada front wingnya, ia pun harus pergi ke pit pada lap kedua. Sama halnya dengan rekan setimnya Lando Norris. Selama balapan, dua McLaren ini hanya di belakang dan berusaha untuk membalap Williams dari Logan Sargent, yang dimana posisi ini juga tidak terlalu berarti. Ini
posisi terakhir loh, terakhir dari banyaknya mobil, dan di belakang mereka cuma ada yang DNF dan Valtteri Bottas, yang dimana Valtteri Bottas waktu itu juga mengatakan bahwa ia sepertinya ada damage, jadi ya race-nya nggak kehitung sih ya. Jadi McLaren ini cuman seperti papan iklan berjalan aja gitu. Piastri yang tadinya sudah digadang-gadang bakal jadi wow rookie yang paling diperebutkan nih ya, namun debut race-nya di race pertama dan race kedua sangat-sangat mengecewakan. Akhirnya kita mikir nih ya, mungkin Piastri nyesel nggak ya dia masuk ke McLaren waktu itu. Semoga saja McLaren sih mampu ya membalikan situasi ya. Kalau nggak sayang sekali loh, ini potensi talenta dari Lando Norris dan Oscar Piastri agar mereka dapat bersinar kembali ya guys ya. Ferrari, setelah Ferrari di musim kemarin yang digadang-gadang bakal menjadi juara dunia, gagal mendapatkan juara dunia untuk Charles Leclerc. Aduh, gimana ya? Di balapan pertama, Charles Leclerc udah DNF, ada isu kontrol elektronik, harus ganti kontrol elektronik, dapat penalti, dan ketika pas balapannya aja si Leclerc aja sampai marah sama engineer-nya. Dia marah-marah karena mekaniknya nyuruh dia untuk nge-push ketika safety car, tapi ngasih taunya telat. Ini mekaniknya gimana ini? Aduh, udahlah, capek udah kalau ngomongin Ferrari ya. Buat para tifosi sih, kayaknya udah biasa kali ya kayak begini tifosi. Carlos Sainz juga sama aja, dia nggak bisa nge-push Mercedes yang di depan. Ya, mau berharap apa deh dari Ferrari? Sekian aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian balapan di Jeddah kemarin? Kalau menurut saya sih biasa aja ya. Kalau suka videonya jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu apabila ada konten baru dari channel ini. Jangan lupa komen di bawah dan see you in next video.